Halo, salam Aquatic Freak. Sekarang kita udah di tempatnya Bayumong lagi. Hari ini hari kedua penyusunan hardscape. Nah, apa aja sih yang kita lakukan di hari kedua ini? Pertama, ini udah kepasang sistem yang kemarin penampungan air di sini. Langkah selanjutnya apa? Kita bakar ke solder. Jadi ini kita bentuk nih. Karena kalau kita nggak bakar bolongin gini atau kita bentuk aliran air, nanti airnya malah melebar ke belakang. Jelek, nggak kelihatan, mau banjir. Akhirnya ya udah kita bakar kayak gini nih. Soldernya jangan yang bagus-bagus, pakai yang murah aja, sayang. Karena solder kegunaannya bukan buat kayak gini sebetulnya. Jadi ini ngejalur aliran air, ngebuka. Bisa ditentuin mau kemana aja. Jadi ini dari temen gue yang ada di Bandung, namanya Henry Sutanto. Nanti ada di deskripsi kalau misalkan kalian mau order. Bahannya enak banget ya, ini pakai katun. Jadi walaupun kita nih kerjanya panas banget nih, gue sampai keringetan nih ya, cuma adem-adem aja gitu karena bahannya juga enak. Oke lah. Hari keempat tim Aquatic Freak mau menuju Nasrasba Eco. Indojin Jeffrey yang nyetir. Nah ini Indojin Melisa, nanti selaku kameramen Indojin. Yang disalahin kalau goyang. Nah kalau kameramennya goyang-goyang, nah ini nih orang ini. Nah, Kadang goyang itu karena kelaparan. Jadi ya bantu-bantu lah. Kalau saya mau duduk aja atau di belakang, di kiri. Kemarin kita juga sempat bocor di sini. Bubuk kena lubang. Udah dibenerin tapi sekarang. Nah, mudah-mudahan sekarang aman sentosa sampai tempat pas lagi. Oke, kembali lagi ke channel Aquatic Freak. Kita para YouTuber yang belum terkenal tapi suatu saat bakal terkenal. Jadi ini adalah part keempat dari proses pembuatan paludarium di kantornya Mbak Eko. Nah sekarang ini kita mau finishing ya. Nah, jadi ini step terakhir dari Ya, ending. Jadi ini kita mau ngajak kalian semua berinteraksi langsung apa aja yang bakal kita lakuin di sini, keseruan apa yang ada di ruangan ini. Nah ini salah satunya nih tanaman yang bakal kita pakai. Jadi kita menggunakan beberapa jenis sukulen dan jenis kaktus ya. Terus ada juga jenis moss. Karena apa? Jadi kalau kalian perhatiin di paludarium kali ini banyak areal yang kering ya. Jadi tidak terkena aliran air, cuma kita menggunakan 5 mesin 6 ya Dina? Apa 5? 6 mesin misting fogging. Jadi maksudnya daerah ini lembab sekali walaupun tanpa kena aliran air, cuma ada juga beberapa jadi mungkin disuruh seperti ini. Jadi di sini benar-benar total kering ya. Nah, untuk tanaman yang cocok
jenis sukulen kita bakal pakai di sini. Gitu. Jadi nanti dikombinasi beberapa jenis moss ya, moss kering dan moss basah juga nanti kita bakal pakai di sini seperti biasa. Karena kita tidak menggunakan sistem spray di lampu, jadi kita hanya mengandalkan kelembapan yang disebabkan oleh mesin ini ya. Oke, pantau terus, jangan kemana-mana. Tonton sampai habis. Iya, itu lihat. Hah? Lihat ada sendiri. Oh, tiba-tiba ada. Nggak ada aja dikitnya kayak Dia kalau nyemplung mati nggak loh? Enggak, nanti dia jadi pengurai yang gitu. Nggak, kalau nyemplung mati ya? Enggak, naik lagi dia. Gary. SpongeBob dong. Ini vlognya nih. Iya. Oh, kita udah ini ya, udah iniin kemarin udah promo. Di Bakwa Family. Aquatic Freak. Oh, nama YouTube-nya Aquatic Freak. Nanti kita kasih juga lihat. Keren-keren semua nih. Tuh. Jadi kalian terima kasih juga ya, Wih, sudah mau harga diskon. Jangan kasih tahu istri harganya. Bahaya, ini jangan. Keep silent. Biar istri jaga anak aja. Berapa lama lagi bro ini? Oh, hari ini Jadi beres semua ya. Ikan di mana? Nanti nggak boleh. Oh, karena dia akan gini terus ya? Ya saya dulu kan biar airnya langsung dulu. Siap. Bangun ya saya. Ini keren. Nanti nih bawain kita ini podcast. Ngantri Jeff. Hmm? Ngantri. Iya. Yang basah-basah we. Bisa kondisikan potek-potek sesuai sama kebutuhannya. Nah, kan tadi Jeffrey nanam yang di area kering. Nah, ini mossnya yang untuk di area basah. Mirip-mirip Christmas. Dia hidup nih. Doain. Bismillah. Depan. Mulai. Jadi harus nanam pakai hati. Karena tanaman ini mau hidup juga. Jangan ngasal gitu. Jadi ini saya grogi kalau masuk TV. Jadi ini udah finalize dari pekerjaannya Pak Baim. Kita sudah menanam tanaman, hardscape juga sudah terpasang, ya kan. Pengecekan kaca juga sudah oke, kacanya tidak melengkung. Coba kita cek. Coba dilihat, sok. Ya. Didudukin bisa nih. Jangan didudukin, atuh. Ya, jadi air juga posisinya sudah cukup. Kaca-kaca juga sudah tidak rembes. Dia punya kemarin ini ada rembesan sedikit dari pengecoran tembok, tapi sudah dibenarkan. Jadi ya tinggal ditunggu dia tumbuh dengan maksimal aja posisinya.
kan? Pakar apa? Saya mah cuma tukang beling. Tukang beling. Tuh, Leman yang lepetan udah dirapiin. Jadi jangan dikomen kalau misalnya pekerjaan belum selesai. Itu saya paling tidak suka itu. Coba, nih tonton. Ya, pengeleman juga sudah rapi, ya. Namanya kalau misalnya pergi ke pabrik mobil, kalau mobilnya belum jadi juga, ya mobilnya masih bentuk pretelan, pasti bilangnya, wah ini berantakan dan segala. Tapi kalau udah jadi mobilnya juga orang beli gitu. Iya, benar. Bagaimana ini asisten? Apakah betul apa yang dikatakan oleh bos? Kumasyawe. Mas Yawe. Masa dibilangin ke Mas Yawe sama bosnya dalam ininya asisten? Ini jangan begini, pasangnya di sini. Nah, yang jatuh, aduh. Bukan gua yang jatuhin, gua belum pegang loh, aduh. Oh. Ih, ada binatang pertama nih yang sudah masuk di dalam sini. Nah, bukan Jerry mah nggak ada di sini. Jerry lagi di toko. Semut sudah hadir di sini ya. Gitu. Bisa jadi kameramen, jadi tukang batu, tukang tanaman, apa? Iya, kenapa emang kalau orang Karawang? Saya bangga jadi orang Karawang. Udah saya jawab.
Ini nanti hijau semua bisa bro ya? Karena ini nggak kalau begini deh. Nanti akan lebar lah, lebar, tapi nggak sampai penuh lah. Karena kan batunya hilang ya. Ini makin tinggi nih. Mana? Dia melebat dan menyatu ke batu, cuma nggak sampai penuh batunya menutup. Ya mungkin kapannya penutup sih. Ya kalau ini jadinya cuma nempel aja, jadi dia nyatu. Oh iya nempel doang ya? Nyatu. Jadi dia nyatu kayak gini kan masih kelihatan terpisah. Jadi dia lama-lama ngakar nyatu. Jadi kayak alami gitu. Kalau yang kayak gini nanti dia tambah lebar. Jadi paling nanti digunting ya. Beberapa ini kayak ini digunting jelas. Kayak belakang tuh kayak kemarin. Ini semuanya asli, tadi teman gua itu kan gak ada pastinya semua lah. Semua dasar itu baru. Tuh ada akar semuanya asli. Ini sporanya. Jadi dia berkembang biak dari kayak gini. Oh ini Ya ini sporanya. Jadi dia nanti ngeluarin yang dia menusuk gitu kan terbang kemana nempel. coba ini tanaman apa? Sukulen ini. Sukulen. Ini jadi Sukulen kaktus. ya. Kaktus. Itu kaktus. Ini udah sukulen. Jadi kalau jadi di tempat-tempat yang kering yang nggak ada aliran air, gua simpannya sukulen. Ini tuh kayak ini ya, kayak di padang pasir. Ya. Ya soalnya kan kering dia nggak ada aliran air dan makanya cocoknya disimpan kayak begini. Kalau nanti maintenance-nya sama itu disemprot aja tiap hari saya bawa. Tadi gua kan pakai sprayer aja gitu, semprot aja. Supaya nggak kering banget ya. Ya. Oh pokoknya, nah sekarang perawatannya kalau paludarium itu seperti yang tadi 2 kali sehari. Ya jadi beberapa jenis yang benar-benar pure nggak kena air kekurangan kita bantu injek semprot. Tapi kalau misalkan yang udah ada nih kayak begini ya paling dipantau aja kalau misalkan nanti kan kadang suka nggak cocok air ada jamur nih. Jadi buru-buru dipisahin yang kena jamur dibuang. Oh bisa kena jamur juga kalau gini. Ada kemungkinan ke arah sana. Biasanya jadi mungkin dari faktor airnya kotor atau cuacanya apa udara di sekitar yang kurang lembab atau gimana, pasti ada aja kemungkinan ke arah sana. Ini baik enaknya asapnya nih, asapnya ini asapnya dari mana? Ini ada tebak habis atau enggak? Katanya biang es dari mana? Biang es mana ini? Jadi ini mist maker namanya. Hah? Mist maker. Jadi dia tuh nge-misting. Jadi dia tuh ngambil air dari yang ada di sini. Ini kan gua wadahin ya gitu. Ini kan jadi dia sumber air ini kan ditembak ke atas kan gua simpen penampang tuh. Jadi dia drop ke bawah kan. Nah, jadi di penampang ini gua simpen si alatnya itu bulat kayak gini. Jadi dia tuh mengubah air jadi asap kayak begini, jadi foggy. Oh. Gitu. Jadi selama air di atas itu ada dia bakal terus. Emang sudah ada alatnya Emang udah ada alatnya di sini. Gua nyimpen 5 titik, 1, 2 ini contohnya nih yang paling awal. dan nggak akan habis ya? Gak akan habis gitu ya? tuh, kayak begitu tuh. Oh itu dia tuh. Nah, Enggak itu habis, tapi nanti kalau misalnya Kalau airnya habis. Ya, kalau airnya habis sama lampunya mati, Habis. habis. Pokoknya nggak jalan. Ini kayak gini nih kalau mau lihat. Airnya habis juga mah ikannya mati. Iya, mati. Jadi ini bikin muap kan, karena muap air otomatis kan bakal ngurang gitu. Iya. Jadi mungkin per 2 hari harus masukin lagi air aja. Kalian tuh ngerjain paludarium itu dari kapan? Nah, ya mungkin sekitar 3 tahunan lah. Oh, tergantung baru lah itu, tapi pelajarannya susah banget ya katanya. Sebenarnya yang kalau kayak bikin metode kayak begini sih baru setahun terakhir aja. Kenapa tertarik paludarium bukan yang lain, bukan yang akuarium biasa aja? Sebenarnya ini metode yang dikembangbiakin, bukan kembang biak apa ya? Ini perluasan. Iya, perluasan. Jadi metodenya itu Perluasan dari Perluasan dari akuarium. betul. Enggak, jadi gini sebenarnya udah umum metode umum yang digunakan di paludarium. Cuma kita coba ngekombinasiin sama hal-hal yang nggak biasa dipakai. Jadi misalkan kayak pakai sukulen, ya. Terus lagi itu metode kayak begini, sistem tampung air, atau kayak begitu kita coba ngelewatin berapa kali trial error dari beberapa kali kita bikin, pada akhirnya kita nemuin metode yang pas yang bisa bikin tanaman itu tumbuh seperti ini gitu. Jadi ini udah berkali-kali kita pakai dan terbukti aman. Jadi udah sampai berapa tahun gitu kan. Dan katanya Indonesia juga salah satu yang disegenin ya soal paludarium ini sama negara luar ya. Betul. Kalau dari paludarium sejauh ini kan ini kita bahas paludarium ya. Kalau paludarium sendiri untuk kejuaraan nggak terlalu banyak. Indonesia itu berprestasi di aquascape yang full air. Full air. Oh, Ya, oh dia full air malah berprestasi. Ya, jadi untuk desain, adu desain lah maksudnya lebih ke live sama konteks foto Indonesia memang udah disegani
Cuma kalau untuk paludarium sendiri, nah sini tuh biar ini kan. Paludarium sendiri si kejuaraannya belum sebanyak dari aquascape itu. Cuma memang udah ada. Dan Indonesia juga kemarin juara 1 ya. Juara 1 juga Indonesia, orang Malang. Untuk aquascape. Untuk paludarium. Paludarium. Ya, kontes paludarium. Di mana itu? Di Cina. 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 Jadi yang ada itu di Cina sama di Eropa ya, kalau nggak salah. Cina sama Eropa. Jadi memang negara kita udah kaya kan Karena prestasi. sebenarnya paludarium itu gue juga nggak tahu loh. Gue pernah ketemu loh, paludarium, dan itu juga orang-orang yang kemarin ketemu sama gue kasih lihat dong, bangga nih. Semuanya pada bingung bro. Ini apa ini? Keren banget ini. Makanya abis ini kalau misalnya banyak order, sorry. Amin dong. Amin. Jadi sebenarnya banyak jenisnya. Ini salah satu namanya paludarium. Kalau paludarium itu dia penggabungan antara biota air, full dan tengah air. Tengah air itu udah makin basah ya. Ada yang full kering, terrarium namanya. Yang Oh, ada full kering juga. full kering ada, jadi nggak pakai air sama sekali. Ada binatang ya bro? Ada. Itu pakai ular biasanya, pakai ular. Oh. Ya. Terus Pakai gecko. Nah, gecko masih nggak kurang. Gecko soalnya kan harus gurun. Jadi digurun. Kodok. Toke. Tapi ya, Terus nanti yang full ketutup ini belalang, ya. vivarium namanya. Jadi dia harus pakai pintu, Udah ketutup. full ketutup semua. Jadi jenisnya banyak. Paludarium ini yang paling kalau menurut gua ya paling enak untuk kita nikmatin, soalnya apa, ikan lagi Iya. kita lihat. Ya. Kayak gini Ada nih. yang gerak. Kayak gini. Bawahnya juga kan kita bisa hias, bisa kasih tanaman, bisa kasih Iya. apa kan gitu. Makanya paludarium itu memang apa ya? Yang paling nikmat bisa dilihat ya. Paling keren lah. Kalau misalkan full akuarium kan kita nggak bisa interaksi langsung sama tanaman. Oh, di bawah tuh orang desain semua loh bro. Itu tadi itu lihat itu semuanya bingung bro. Gila ya. Orang desain semua itu. Ya, jadi ini yang bikin sulit kayak gini sebenarnya sih kalau untuk barunya sih semua orang yang punya seni bisa pasti. Namanya ini kan seni, cuma ya kita mungkin seni nggak terlalu bagus lah, cuma teknik kita punya mesin, aliran air itu kadang yang susah, yang kita harus pelajarin dari setiap kali bikin itu pasti ada lemahnya kan. Sebenarnya paling susah sih dari sini sih di Selontung ini ya arahnya. Iya. Itu penempatan si Yoyo ini juga nggak sembarangan kalau gue bilang karena saya juga desain juga ini mah benar-benar harus teliti sama kebiasaan lo untuk membangun ini ya. Akhirnya juga biasa ya. Ya, jadi karena bukan dari kita punya bakat apa, tapi setiap kali ada proyek kita pelajarin. Kita selalu bikin yang baru. Kayak model ini juga beberapa jenis tanaman ini baru yang belum pernah gue pasang ya. Maksudnya setiap kali ada kesempatan seperti ini, gue belajar hal yang baru. Iya. Jadi Yang mana ini yang baru? Betul. Ini kayak pakai ini, gue baru nih. Kayak ini. Ini bagus bro. Iya. Jadi kan kalau dari jauh kelihatannya sih kayak cemara Iya, kan. cemara. Jadi kayak pohon cemara gitu maksudnya. Jadi ini juga metode filtrasi kiri kanan ini baru. Karena kan Kiri kanan ini? Iya, ini baru metode ini gua pasang. Jadi maksudnya ini kan karena gua nggak pasang filtrasi eksternal. Biasanya kan gua pasang. Nah sekarang gua pengen manfaatin si space yang ada di dalam tank ini untuk gua ciptakan filtrasi tambahan untuk ngebantu si air ini bening. Karena biasanya gua cuma ketergantungan dari yang di sini kalau non filtrasi. Nah sekarang gua pakai kiri kanan di bak penampungan kiri kanan itu yang tempat simpan di belakang itu tempat simpan mesin, gua simpan filtrasi di situ. Jadi ini metode baru lagi. Ikan yang paling cocok buat ini apa? Ini kalau Kalau dilihat, orang-orang nih, "Oh, ikan apa nih? Ada yang bilang tawar apa asin?" Ini tawar. ini kan ini air keran aja biasa gitu. Jadi kalau dilihat dari ini kan karena kosong ya, ini kosong dominan batu. Jenis siklit Afrika cocok di sini. Jadi siklit Ikan kecil-kecil. ikan kecil-kecil, cuma dia warna-warni kayak ikan laut. Gitu. Cocok di sini karena gua nggak nyimpen tanaman sama sekali. Jadi Nggak ada warnanya. Ya, jenis siklit itu dia makanin tanaman biasanya. Cuma karena di bawahnya memang gua nggak simpen, nanti untuk show off di bagian bawahnya ini pakai jenis siklit gitu. Bagusnya, cuma Ya. kayaknya sih cocoknya mending pakai ikan-ikan kecil juga lah. Jenis-jenis tetra kayak begitu. Bro, Gary mana? Dan Gary. Gary hilang. Gary. Ada satu binatang Gary. Ya, udah nyala balik. Nggak ada ya. Gary hilang Gary. Tempat suara kan. Iya. Si Gary hilang. Tanya tadi dia. udah ada semut. Cuma asal jangan kasih tong aja masih Jerry kan. Ini jenis ukuran ini biasa kan disimpan di meja aja kan hidup ya. Iya. Ya, sekarang kita simpan di sini aja. Maksudnya kalau yang kayak gini-gini nggak perlu terus sering disiram nas gitu aja balik tiap hari.
atau 2 hari sekali. Boleh nggak siram begini? Boleh. Begini aja. Boleh. Ya udah nggak usah pakai ini juga nggak apa-apa ya. Boleh. Nggak apa-apa, cuma kan maksudnya kalau yang terlalu ke belakang, kalau terlalu jauh ke belakang nanti kan temboknya berjamur, maksudnya kena air. Kalau nggak akan ini juga temboknya udah permanen juga, nggak akan dicopot juga kan. Jadi bagusnya sih pakai spray aja. Spray lagi lebih ini ya. Lebih presisi dia ininya. Merata. Jadi ini dari awal bikin, awal jadi nih kurang lebih kita nunggu 3 harian sampai mature baru ikan masuk. Jadi kita nanti ganti air dulu sedikit setengah, masukin air baru ikan masuk. Jadi baru kelihatan tuh ada kehidupan di bawah. Berarti 3 hari nih ya. 3 hari dari sekarang. Oke, 3 hari dari sekarang kita lihat. 3 hari dari sekarang. Ini nih Aquatic Freak. Subscribe Aquatic Freak. Di situ ada pokoknya pengetahuan mengenai paludarium semuanya ada di sana, Bro. Jadi Akhirnya benar juga. paludarium. Biasanya puluh dari. Aku salah terus paludarium. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu mengenai paludarium ada di Aquatic Freak. Itu semuanya tentang paludarium. Keren. Jadi kita 3 hari, Bro ya. 3 hari dari sekarang, jadi maksudnya 60 hari. Sebenarnya kalau dimatiin ini juga sah aja ya. Apanya? Oh, nggak terlalu kelihatan ya. Iya. Sama kan sumber makanannya tetap dia dari cahaya. Mas kok gitu? Iya, jadi kan ini tanamannya kayak kita nyimpen. Oh. Ini pengganti matahari. Jadi harus terus nyala nih. Sama kayak ini aja malam dan siang. Jadi kalau malam, jadi kadang waktunya diputer. Misalkan kita biasa nikmatin malam, lampu itu nyala malam. Kalau misalkan pas lagi siang itu nggak ada yang lihat, jadi matiin di siang gitu. Jadi tergantung nikmatinnya enak kapan. Misalkan siang nyala siang, malam jarang ada yang lihat, matiin malam. Jadi Sama aja kayak lampu biasa lah ya. ya. Ini kalau normalnya sebenarnya nyala itu 8 jam, mati kurang lebih sekitar 16 jam berarti ya. Jadi dibalik aja, 16 jam nyala, 8 jam mati. Jadi supaya dia lebih cepat tumbuh gitu. Jadi cahayanya lebih dibanyakin, intensitasnya sama durasinya lebih dibanyakin aja. Berarti kita nyalain dulu tuh. Nyalain aja nggak apa-apa ini sampai nanti saya datang lagi 3 hari nanti Oh, ini nyalain terus ya? Iya, nanti gua timer. Jadi biar nggak usah ngotak-atik ini nyala Nah. sendiri mati sendiri Iya. gitu. Nah nanti kalau misalkan mau nikmatin pas kondisi mati kebetulan mau lihat nanti ada Ada keterangannya. spacernya. Ada, jadi misalkan mau lihat kembali itu buat manualin si timernya mati gitu. Jadi biar praktis juga enak. Oke, kita tunggu 3 hari, Bro ya. Ini ada binatang berikut nih. Kayaknya ada untuk satu ini. Dari jauh kayaknya. Ini enak dilihat dari luar, keren. Gedenya berasa. Ya, 5 meter dapat. Ada di sini Pak. Sama untuk ini. Nah, ini di sebelah gua ada Bos Dry LED Custom. Cuma dulu nggak kelihatan. Bener. Ah, jelas. Nah, ini mau gua tanya nih dengan Bang Dama nih. Untuk paludarium ini ukuran 4 meter, tanah seperti ini kita menggunakan lampu berapa watt ya? Ini total semua 800 watt. 800 watt. Jadi satu titik 50 watt. Satu titik. Kita itu ada berapa? 8 berarti satu lampu ini 400, ada 400, total 800. Ini kategorinya medium ya? Medium. Medium. Medium high. Medium to high. Jadi cocok untuk mos ya? Mos. Cocok untuk mos. Nah, untuk dry sendiri tuh ada banyak tipe. Yang ini yang digantung itu tipe apa? Tipe light. Light gitu. Ini favorit karena rapi gitu, nggak ganggu ruangan. Walaupun dia tinggalnya kayak patung. Iya. Nah, ini info dry ini salah satu ini DIY atau pabrik customer yang udah global, hampir se-Indonesia di beberapa daerah menggunakan produk dry. Makanya kita juga menggunakan ini dry. Hemat listrik, pakai lampu LED. Kebayang kalau ini pakai lampu saya berapa watt ini? Bisa ribuan watt lebih gitu. Jadi hemat energi, sayangi bumi. Nah, enaknya lagi nih kalau sama dry sama Bang Dama
Gue cuma bilang, Dam, ada project nih ukuran 2 meter medium, dia ngatur mau berapa wattnya. Ya itu Tinggal dia, info aja, tinggal info karena Bang Dama juga profesional di bidang aquascape gitu. Jadi bukan cuma orang rakit lampu doang, dan dia paham dengan karakteristik tanaman, itu ada nilai lebihnya. Kenapa baiknya kita kontak dengan Rai seperti itu. Jadi cintai produk Indonesia. Hidup terus Indonesia. hidup. Nah, tadi kan udah dilihat tuh gimana serunya hari keempat. Nanti akan kita update lagi saat pemasukan ikan. Rencana dari tim Aquatic Freak akan menaruh ikan jenis siklit Afrika karena cocok untuk parameter air dengan menggunakan batu ini. Tuh. Sampai jumpa, tonton video selanjutnya. Salam Aquatic Freak.